'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu azim. Yang saya hormati sahibul bait, yaitu Bapak Yakub beserta keluarga yang berbahagia pada malam hari ini, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, wabil khusus jamaah perguruan tarekat hak Naksabandi Ranting Pontianak Barat yang hadir pada malam hari ini, yang sama-sama dimuliakan dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, karunia, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat hadir berkumpul di malam hari yang penuh dengan berkah dan mulia ini, yaitu di kediaman Bapak Yakub. Ya, kebetulan alhamdulillah pada malam hari ini kita yang hadir masih diberi Allah nikmat kesehatan sehingga dapat hadir menghadiri halqa zikir kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini senantiasa selalu mendapatkan naungan rahmat, ridha, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, saudara-saudara rahimakumullah, tak lupa juga selawat teriring salam tetap selalu tercurahkan kepada junjungan alam, junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga beliau, kepada para sahabatnya, kepada pemimpin-pemimpin muslim, sehingga sampailah kepada kita pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Bapak, Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, pada malam hari ini saya ingin mengupas tentang sebuah hadis Nabi. Di sana Nabi mengatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyaman syafi'an li ashabi. Jadi di dalam sebuah hadis Nabi ini, Nabi menegaskan, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Quran yang kita baca itu akan menolong si pembacanya. Hadis ini kan tidak boleh kita telan mentah-mentah, Bapak Ibu ya. Ini hadis harus dipahami dengan benar. Karena Quran itu ada dua, Bapak Ibu ya. Ada yang majazi, ada yang hakiki. Ada yang berhuruf, bersuara, dan ada bentuknya. Nah, itu namanya kalam majazi. Tapi tentu ada majazi, ada pasangannya. Ada yang juga dia tidak berhuruf, tidak bersuara, dan tidak ada bentuknya. Itu namanya kalam hakiki. Tentunya dalam hadis ini lebih spesifik Nabi itu menegaskan yang dimaksudkan Nabi itu kalam hakiki. Kenapa? Di dalam hadis tersebut menjelaskan tentang Al-Quran itu akan menolong si pembacanya. Tentu Al-Quran yang bisa menolong si pembacanya, Quran itu harus yang hakiki, yang hidup. Tidak boleh Quran yang tidak bisa mati sifatnya. Kalau Quran yang tertulis itu kan sifatnya tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa. Pasif, ya, dia bisa rusak dan binasa. Dia perlu kita yang memeliharanya, kita yang membacanya, karena dia sifatnya tuh tulisan. Kalau tulisan tuh baharu. Kalau baharu, dia tidak punya kekuatan untuk bisa menolong. Baharu namanya kan. Tentu yang dapat menolong si pembaca ini, itulah Quran yang kekal abadi, tidak rusak dan binasa, tidak bisa dimakan binatang biasa pandai berlubang-lubang koan kan, digigitnya itu. Yang dimaksudkan Nabi bukan itu. Quran yang menolong si pembaca itulah disebut dengan Gusdur Quran Qadim. Sekarang bagaimana cara membaca Quran Qadim ini?
Kau Quran Jahir semua orang tahu cara membacanya, Quran Mazazi itu. Tentu Quran itu Bapak Ibu ya, adanya nyawanya. Macam kita aja, jasmani, benda mati. Tentu ada pasangannya. Yang hidup itu yang mana? Rohani. Yang rohani inilah yang disebut dengan Quran hakiki. Itu nyawanya Al-Quran itu. Quran itu tidak boleh dibaca. Ya, Quran yang Jahir ini kalau kita mau benar-benar mau merenung berpikir ya. Quran itu tak boleh dibaca. Syarat membacanya jiwa harus suci. Coba tanya Bapak Ibu, Quran yang dibaca ni apa tuh? Kitab suci. Kenapa kau tahu itu kitab suci? Jiwamu yang kotor itu, yang banyak noda itu, yang tak pernah disucikan, yang tak pernah ditunjukkan, yang tak pernah istinja batin itu, mau membaca, berani-berani membaca Quran yang itu. Ya, kata kamu kitab suci, yang suci ini yang mana? Itu tak punya kemampuan, kita yang membersihkannya, kita yang menyimpannya. Tapi Quran itu tersimpan di Lauhil la yamassuhu ilal mutahharun. Tidak boleh kau sentuh Quran itu. Quran yang mana? Kecuali oleh jiwa yang telah disucikan. Berani-berani kau membaca Quran, kau tidak ada ilmu. Yang baharu tidak pernah memberi bekas. Ya. Jadi artinya yang bernilai ibadah itu, yang kita baca itu Quran yang kadim. Baru semua itu menjadi benar. Semua itu bernilai ibadah di sisi Allah. Ya. Baru ada nilainya. Kalau kau sudah memahami bagaimana cara membaca Quran yang ada di dalam dirimu sendiri. Karena itu Quran itu kitab suci, tentu yang kitab suci ini diturunkan oleh Zat yang Maha Suci. Bagaimana kau mau membaca Quran yang ada di dalam dirimu, sementara kau tak mengenal hakikat di diri? Karena yang suci dengan yang Maha Suci itu harus tersambung. Allah harus tersambung dengan Muhammad. Muhammad harus tersambung dengan Allah. Allah harus tersambung dengan pemilik nama. Ikatan ini, kaitan ini tidak boleh putus. Bagaimana otak kita ini nak disoroti dengan kalamullah, sementara kalam Allah yang ada pada diri ini tak ngerti kita cara membacanya. Yang selalu diasikkan, yang selalu dipasih-pasihkan, yang selalu yang selalu sering diutamakan itu Quran yang Jahir saja itu. Hatam. Tapi Quran yang ada pada dirinya tak pernah hatam. Kok Quran itu tak pernah hatam yang Jahir itu? Itu bacaannya. Kok Quran ini setelah ditunjukkan satu huruf di dalam jiwa itu, tali buhul itu namanya Quran kadim. Itulah cahaya ilahi. Itulah kalam Allah yang tak bisa dibaca dengan sebutan. Cara membacanya bagaimana? Dengan milik Allah. Apa milik Allah pada diri kita ini? Rohani. Quran itu tak bisa dibaca dengan bibir. Kau dibaca dengan bibir baharu. Kau baharu tak ada sedikit pun bisa menolong. Quran yang bisa menolong itu dibaca dengan rohmu. Milik Allah yang ada pada diri jasmanimu itu. Kau aktifkan rohanimu setelah ditunjukkan
jalan berhubungan kepada Allah. Baru kau bisa sir. Kalau sir sudah benar, terhubung, kau sudah membaca kitab Allah. Berhak Allah menolongmu. Wajib di mana saja. La yadurru. Ini kata Allah ya, bukan kata kita. La yadurru, tidak akan mudarat kau. Ma'asmi'i sayun fil ardh. Kau berada di langit, kau berada di bumi, kalau kau beserta dengan kalamullah. Nah, itu kalamullah yang hakiki. Bukan yang dibaca-baca itu, Bapak Ibu ya. Ini banyak jamaah orang manusia ini salah paham. Ya. Nabi itu waktu menerima kalamullah itu, asma Allah itu yang tertanam ke dalam kalbunya itu ditanamkan dulu ya. Itulah yang senantiasa kita bersama, beserta dengan cahayanya itu. Cahaya Al-Quran menyoroti kalbu, terbimbinglah kalbu ini. Sehingga jiwa yang kotor akan menjadi suci. Jiwa yang kotor akan menjadi bersih. Baru dia bisa membaca kalam yang ada pada dirinya. Ini kau kalam ini energinya kuat. Kalam ini kalau dimensinya sangat tinggi, kau paham membacanya, kau mengerti cara membaca kitab-kitab orang yang dimensinya yang lebih rendah. Tahu saja, bisa kita membacanya itu. Ya, kenapa? Bukan kita. Ada yang membimbing. Manusia itu sifatnya bodoh. Manusia itu tak ada kekuatan apapun. Manusia itu tidak hebat. Tidak bisa menyembuhkan orang. Tidak bisa apapun. Yang membuat kuat karena ada. Dia bersanding dengan kalamullah. Dia bersanding dengan asma Allah. Itu yang membuat orang itu jadi hebat. Kalau itu tidak paham kita cara menghadirkannya, menyertakannya, membacanya, habislah manusia ini. Jadi kata Nabi, betul kata Nabi, suatu zaman nanti Quran itu hanya sekedar tulisan. Islam itu hanya sekedar sebutan-sebutan saja. Padahal inilah yang ditanamkan Allah ke dalam kalbu kita itu melalui seorang wali yang mursidah itu. Ditanamkannya dua itu. Cahaya nur iman, cahaya nur kitab ke dalam kalbu itu. Dengan dua nur yang masuk ke dalam kalbu itu, kau disoroti dengan cahaya Allah. Baru kau terkapsul. Baru dirimu dibungkus dengan nur Allah dan nur Muhammad. Aman kau hidup di alam dunia. Tak ada perlu yang kau takuti di alam dunia ini. Kenapa? Kau beserta dengan milik Allah. Kalbunya sudah suci. Kau sudah berhak membaca kitab Allah. Manusia ini kau tidak disoroti dengan cahaya nur Allah. Hancur kita di alam dunia ini. Kenapa? Dimensi iblis itu jauh lebih tinggi daripada dimensi kita. Kenapa? Betul enggak? Dimensi iblis itu lebih tinggi. Iblis sudah masuk surga. Kita pernah masuk surga? Baru nak kan? Baru kepe? Iblis sudah pernah masuk surga. Dimensi mana yang lebih tinggi dengan kita? Dimensi iblis jauh lebih tinggi daripada kita. Adam ya keluar dari surga ya. Adam itu dipengaruhi iblis tuh, ingat Bapak Ibu ya, di surga. Bukan di pasar malam. Nah, ingat ya. Adam tuh digoda bukan di pasar malam. Di surga. Kau nak melawan iblis, nak melawan setan. Dengan kekuatan kau yang jauh lebih rendah daripada kekuatan setan. Dimensi kau kecil, tidak ada apa-apanya kata setan. Dia bisa memandang kau dengan jarak yang jauh, sementara kau tak bisa memandang dia. Betul enggak? Kalau tak ada kalam hakiki, kalau tak ada kitabullah, kalam Allah, habis kita hidup di alam dunia ini. Salat, benar enggak salat tuh?
Konkret tak salat tu? Nyata tak salat itu? Siapa mengatakan salat tu salah? Coba lihat orang salat. Salah ke salat tu? Tapi karena ada energi negatif di dalam diri orang yang salat itu, sehingga menjadi negatif dia. Coba. Salat benar kan? Tapi dimensi iblis lebih tinggi di dalam kalbu dia. Sehingga salatnya jadi habis. Luar biasa iblis tu. Sampai kau dah ngap-ngap baung, mati tu bahasa kitanya kan? Hingga segini-gini. Masih kau nak digoda ni. Jangan kau pertuhankan Allah. Akulah berhak kau jadikan Tuhan. Ilmu tak ada, amal tak ada. Tak ketemu dengan seorang guru pembawa tali buhul. Hancur kita. Maka yang selamat itu sedikit. Kalau mati ini 1000, paling yang selamat tu 3 udah syukur. Ini bukan kita nakut-nakutkan. Ya, kau tak dapat ini, tak tahu cara membaca kalamullah ini, mati kau kafir. Baca bukan dengan bibir. Bagaimana orang lidah sudah keluk sakaratul maut nak suruh baca Quran? Tak bisa lagi, Quran itu baharu. Ada Quran yang tidak perlu kau baca dengan suara. Quran yang tidak perlu kau baca dengan dia bukan tulisan, bukan huruf. Tapi Quran itu selalu kau baca ketika kau menghadirkan milik Allah. Itu harus diterima dulu Bapak Ibu. Kok itu tidak, kau tak bertuhan. Kau tak bertuhan, tidak beragama. Kau tidak beragama, jauh panggang dari api, matinya bisa selamat kembali kepada Allah. Ini bukan nakut-nakutkan. Kita bicara yang hak nih, bukan bicara yang batil lagi sudah. Masuk tak kira-kira penjelasan ini dalam logika Bapak Ibu? Kalau agama tak pernah bertentangan dengan akal. Kalau kita mau merenung, afala tatafakkarun, kata Allah. Afala ta'qilun. Memang agama itu untuk orang-orang yang mau merenung, yang mau berpikir tentang keselamatan dia kembali kepada Allah. Jadi bukan main-main penanaman nur itu Bapak Ibu ya. Yang dikira sudah nerima, tak mau beramal, lu mati pengen salah. Al-Quran ini harus senantiasa selalu kita sucikan, kita bersihkan, sehingga memancar nur itu ke dalam kalbu kita. Karena dia memancar ke dalam kalbu kita, dia menimbulkan suatu kekuatan energi yang sangat luar biasa. Sehingga semua itu jadi enteng. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Al-Quran yang ditanamkan ke dalam kalbu itu kan wa nunazzilu, diturunkan. Coba lihat tuh. Al-Quran yang diturunkan, yang dimasukkan ke dalam kalbu itu, nur iman, nur kitab itu ke dalam kalbumu itu, ma huwa syifa. Itulah sebagai obat. Segala-galanya obat. Nabi hanya mengajarkan 2 obat ya. Quran kadim dan madu. Itu kata Nabi. Cari madu, cari Quran tuh. Kalau tak temu Quran itu, habis semua. Karena jin setan tak mampu dengan yang diturunkan Allah ke dalam kalbu itu. Tak mampu dia. Karena cahayanya sangat luar biasa. Karena kau tidak disoroti itu, manusia berjalan di muka bumi dengan hawa nafsunya. Kalau manusia berjalan di muka bumi dengan hawa nafsunya, habis sudah dia. Energinya sudah lemah. Suak, tak pernah dicas. Begitu juga ilmu kita ini Bapak Ibu ya. Kita harap-harap cemas, jangan dikira sudah aman. Sudah dapat ilmu ini aman aku dah. Wah, latifah aku udah 9. Latifah aku udah 8 nih. Udah hampir ngejar wali dah nih. Wali apa yang kejar? Wali kali. Ya. Quran itu akan menolong si pembacanya apabila pembaca itu selalu ingat Allah dalam keadaan duduk,
berdiri, berbaring. Dalam situasi apa saja dia tidak pernah lalai dengan asma Allah itu. Ya. Badan boleh baring, badan boleh tidur, tapi kitab itu tetap selalu terbaca di dalam kalbunya. Kenapa? Roh tak pernah mati, roh tak pernah tidur. Napas tetap keluar dan masuk. Dia mengasgungkan asma Allah. Ini dasar Quran. Orang bisu kan bisa membaca Quran. Cuman namanya kitabullah. Kalam hakiki atau disebut dengan kalam kadim. Nah, maka kita mau salat, hadirkan dulu kalam hakiki itu. Bismillah. Ya. Jangan kita bingung apa asma Allah. Asma Allah itulah kalam hakiki. Kalamullah sama juga tuh. Asma'a Allah, nurun ala nurin. Itulah dia. Cuman kita ni kan yang diasik. Kau bulan puasa, hatamkan Quran. Hatamkan Quran. Kalau Quran itu yang bisa membacanya hanya orang yang bisa mengeluarkan suara. Tidak adil lah Tuhan. Besok ni bukan kemauan Tuhan, bukan kemauan dia, kemauan tu. Tapi kau kalam hakiki, orang yang tak bisa mengeluarkan suara ataupun alias bisu, dia bisa membaca Quran. Berarti di situlah universal. Berlaku untuk siapa saja. Orang bisu, orang peka, orang tuli, ketika dia sudah ditanamkan nur ke dalam kalbu dia bisa membaca kalamullah. Bangga kita. Ya. Ajak keluarga kita. Pak, Bu, pengen selamat kembali kepada Allah. Ini bukan promo-promo hanya sekedar untuk bangga-bangga, bukan. Kita kepengen di saat kita mati nanti, ya, orang-orang yang kita ajak ini betul-betul bisa menolong dirinya dan bisa menolong orang lah. Ini harapan kita. Karena makin banyak orang yang mengerti tata cara beribadah kepada Allah, rahmat itu akan turun. Turun itu dari zat yang maha suci. Kalau kau kotor di alam dunia ini, siap-siap dunia akan ya. Dunia tidak akan kiamat. Kau masih ada satu orang saja yang berzikir ataupun mengenal asma Allah itu. Belum ada kiamat. Ditunda Allah 40 tahun lagi ke depan. Kau masih ada satu orang yang paham dengan asma Allah ini, terhubung tali buhul itu dunia dan akhirat, dunia ke lauhil mahfuz terhubung, cahaya itu masih ada di alam dunia, dunia tidak akan Allah kiamatkan. Jangan kita hanya numpang-numpang dengan orang beriman. Ini numpang nebeng. Masih ada gak 3 orang tuh. Di Punggol nih masih ada. Aman, Punggol. Tak ada puting beliung nih. Kalau 2 orang nih habis. Apa tak terbang Punggol nih? Sampai ayam-ayam pun terbang semua. Betul menangkap mah. Artinya segala kemampuan, potensi, kekuatan, energi yang ada pada diri kita ini, kau tidak kita kerahkan untuk melawan yang negatif di dalam diri ini, kau akan tetap negatif nanti kembalinya kepada Allah. Positif plus negatif. Salat positif, puasa positif, baca syahadat positif, tapi di dalamnya ada unsur negatif, keluarnya pasti negatif. Bahaya enggak tuh? Karena dimensi iblis jauh lebih tinggi daripada kita. Mau berhubungan melawan iblis, tapi dengan baca-baca, diketawakan iblis. Dengan a'udzubillah, lari ke iblis tuh. Nonsen. Ketawakan iblis. Kau baca Yasin tuh sampai habis, kau tak ada dimensi Quran di dalam kalbu kau membacanya itu, jin tidak akan pernah lari. Tapi tak kau komat kamit, kau tundukkan saja ini. Terhubung cahaya langit dan bumi, jin pontang panting lari. Bukan dibaca.
tersambung, terhubung itu sangat dahsyat, sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Ilmu yang setinggi ini, yang sehebat ini, yang luar biasa ini, kita anggap enteng. Kenapa ini bisa terjadi? Inilah, karena energi kita sudah jauh rendah, dikuasai oleh iblis. Ingat, Adam digoda bukan di pasar malam. Adam digoda itu di habis di surga, tempat yang enak, tempat yang indah, tempat yang cantik, sampai turun lagi dia ke muka bumi ini. Ya, ini bahasa-bahasa orang-orang kan semua begitu, turun. Adam itu dipisahkan dengan Hawa. Hawa itu mau hati-hati. Emang rusak kita gara-gara Hawa. Kalau disandingkan lagi dengan nafsu, Hawa dan nafsu, rusak kita Bapak Ibu ya. Maka kuatkan dimensi kita itu. Dengan apa? Sering-sering membaca kalamullah. Nak salat, kenal dulu kitab Qadim itu. Buka hakikat diri itu. Itulah yang kita baca itu kalamullah. Ada ini di dalam ini, ada ini di dalam ini, ada ini di dalam ini. Baru kita tetapkan di dalam kalbu kita, berdirilah ini. Tapi syaratnya harus tawajuh. Tawajuh itu wajah kau dengan wajah guru harus ketemu. Ya, sir. Baca Quran itu dengan sir. Guru hanya menunjukkan jalan. Sudah tunjuk jalan, aktif sudah batin kita itu. Batin sudah aktif, bahagialah kita. Bangga kita. Maka ilmu kita ini bukan KW Bapak Ibu ya, karena tak paham ini, dianggap main-main ya. Ilmu ini luar biasa, seluruh dunia ini dapat dihitung yang paham dengan ini. Sekian banyak ustadz, sekian banyak kiai, sekian banyak habib, tidak semua paham dengan cara membaca kalam Allah ini. Ya, kalam ini sangat luar biasa. Inilah yang membuat Nabi itu menjadi orang yang kuat, yang hebat. Kenapa? Nabi tahu bagaimana cara berhubungan beserta dengan kalam Allah itu. Beserta dengan milik Allah itu. Beserta dengan cahayanya Allah. Nabi Muhammad itu manusia biasa. Nabi Adam itu manusia biasa. Semua nabi itu pada hakikatnya semua baharu. Tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan. Kenapa dia bisa tahan api? Kenapa tongkatnya bisa membelah laut? Karena ada sesuatu yang luar biasa yang sifatnya metafisik. Karena jasmani ini fisik, ya. Ada yang metafisik yang hidup di dalam yang fisik itu, sehingga yang fisik ini menjadi kuat karena ada metafisik itu. Kenapa? Dia tahu berhubungan dengan yang tidak ada batasnya itu. Tak bisa kalau kita tidak berilmu, nak menembus alam Tuhan, tak bisa. Harus ketemu seorang guru yang tahu bagaimana menghubungkan kepada Tuhan. Tak artinya menuntut ilmu itu wajib. Bagi siapa saja tak dapat ilmu tidak akan selamat dia kembali. Udah. Final sudah, tidak ada jawab, tidak ada lagi toleransi. Tak menuntut ilmu, tak ketemu guru, pembawa gelombang talibul, tidak ketemu Quran Kadim, dan tidak tahu bagaimana cara membaca Quran yang ada pada dalam dirinya itu, wajib kau mati tidak selamat. Tidak selamat artinya dia tidak tahu jalan kembali kepada Allah. Secara otomatis, bahasa kasarnya apa? Mati sesat. Kau mati sesat itu apa? Kafirun. Kafir. Banyak orang mengkafir-kafirkan, menyalah-nyalahkan orang sesat. Tak tahu dia yang menyalahkan orang sesat, dia yang ternyata sesat yang nyata. Jadi kita orang mengatakan, apa zikir, jangan sesat, hati dia lah, dia tidak paham. Dia tak paham apa dimensi sesat itu. Kau sesat nih, orang tu tak tersambung kepada Tuhan, itu sesat.
Orang beramal tanpa dengan ilmu itu sesat. Orang ibadah tak punya channel, tak punya sinyal, itu sesat. Coba HP, tak ada sinyal. Sesat tak tu? Nipu orang tak? Bagaimana nak ngomong dengan orang sinyalnya tak ada? Halo. Kali bergaya-gaya minjam HP orang. Sinyal tak ada, kota tak ada, wah gaya-gaya. Oh ya Pak, ya sebentar lagi saya ke sana Pak, tunggu je Pak ya. Ni saya lagi sibuk ni, ada meeting sikit ni kata dia. Tapi sinyal tak nipu tak tu kira-kira itu. Jadi syarat orang itu pengen dinilai ibadah di sisi Allah, syaratnya harus menemukan sinyal dulu. Sinyal itu tidak jauh, ada pada diri kita. Pertama yang harus kita kenal, ya, mengerti keluar masuk jalan nafas. Karena itulah awal pertama. Jasmani hidup karena ada nafas. Nafas hidup karena ada roh. Roh hidup karena ada cahaya Allah. Cahaya Allah hidup karena ada la ta'yin. Dia bukan lagi cahaya. Dia sumber daripada cahaya. Tapi mau ketemu matahari harus mencari cahaya matahari. Sama enggak apa ni umur matahari dengan cahayanya? Ketika matahari ada, cahayanya tak mungkin orang bisa sampai ke matahari tanpa melalui cahaya. Berarti umur matahari dan umur cahaya sama. Karena zat dan sifat itu satu. Tak mungkin orang bisa sampai ke zat tanpa mengenal sifat. Tak mungkin orang mampu sampai ke sifat kalau tidak mengenal af'alnya. Sifat punya af'al. Af'al itu nyata di alam dunia. Kalau dia nyata di alam dunia, Tuhan itu berwujud. Baru kau bisa saksikan Allah itu. Bukan tipu-tipu. Karena kalau laisa kamislihi syai'un sampai pecah otak kepala kau, tak pernah kau bisa menyaksikan laisa kamislihi syai'un. Yang mana Tuhan yang ada di bumi itu. Kau tak ketemu Tuhan yang ada di bumi, jangan kau harap ketemu Tuhan yang ada di lah. Kau tak ketemu Tuhan di alam dunia, jangan harap kau ketemu Tuhan di alam akhirat. Itulah. Tak ketemu Tuhan alam akhirat, Tuhan alam dunia aja kau tak ketemu. Nak nemu surga di sana, kau tak pernah menemukan surga di alam dunia. Apa surga itu versi orang makrifat itu? Apa surga itu versi orang hakikat itu? Surga menurut versi orang hakikat, dia selalu beserta dengan nama Allah. Selalu merasakan kenikmatan di mana saja dia berada. Dia selalu dengan cahaya Allah, itulah surga di alam dunia. Baru kok indah semua. Bukan pahala dikejar. Pahala nak dikejar-kejar. Kejar Tuhan, jangan kejar pahala. Ketemu Tuhan, ketemulah. Baru ada nilai. Nilai itu ada setelah paham, setelah kenal. Jangan kejar-kejar pahala. Ibadah kita nanti bukan masuk ke dimensi yang tinggi, kau nanti terjerumus ke dimensi yang lebih rendah. Kenapa? Ada pamrih kau ibadah itu. Maka, apa yang sering saya katakan, zikir bukan membuat kesucian kalbu. Bukan membersihkan kalbu, tapi menambah kekotoran-kekotoran yang kira zikir orang tu bernilai ibadah semua. Sama sebutannya Allah, la ilaha illallah. Tapi yang satu menambah kekotoran. Kenapa? Ini kalau aku amalkan sekian ribu ini, pahalanya segini-segini. Kau pula nak nentukan Tuhan pahala. Kenalnya tak ada, tapi minta dulu. Bisa tak? Kenalnya tak ada, nak minjam dulu. Kau ni siapa datang ke rumah aku ni? Tak pernah aku menang muka macam ini, dan datang tu nak minjam duit. Siapa kau ni? Anak siapa? Dari mana asalnya? Masuk tak dalam logika tu? Nak minta ke Tuhan, kenal dulu Tuhan. Kata Tuhan, kau nak kenal aku? Cari kekasihku. Betul tak? Ada tak kekasih aku di alam dunia ini?
Kalau kau panggil namanya, sama kau memanggil aku. Kalau kau senang dengannya, sama kau senang dengan aku. Karena dia dan aku satu. Kenapa? Dia orang biasa. Tapi dia membawa cahayaku. Itulah Habibullah. Bukan Habib nih orang Arab ya. Ini orang Arab lu Habib ya. Teman tangga mancung hidungnya. Ya kan? Memang maka saya malu nak aku Habib karena hidung saya tak mancung benar. Udahlah kita orang Melayu ialah nyaman. Ngomong bahasa Melayu. Ini Habib ke Arapan nanti sengong pula ngomong. Hana hente. Lalu sengong pula ke mancung-mancungan tu. Baguslah jadi orang Melayu nyaman ngomong. Tengok Ustaz Abdul Samad tu kan ngomong Melayu senang rasa kita. Enak. Ya. Jadi Quran yang sebenar-benar tu bukan bahasa Arab. Induknya bahasa itulah Quran yang sebenar-benar. Maka Allah tahu. Kau bahasa Arab ini bahasa manusia. Yang diterima Nabi itu tak bersuara. Sanukri'uka fala tansa. Kami bacakan kepadamu Muhammad. Nanti kau pandai membacanya. Kami bacakan itu ke dalam kalbu. Muhammad membaca dalam bahasa orang Arab. Tapi yang dibanggakan orang yang dibaca Nabi itu. Yang didapat Nabi di Gua Hira itu. Kalau hakiki tak pernah dipelajarinya. Kenapa jadi buntuk benar otak kita ini? Kenapa tak faham? Ini. Bukalah wawasan berpikir kita itu. Nabi itu tak pernah pendidikan tinggi, tak pernah. Kenapa bisa jadi mimpin umat? Karena ada ditanamkan nur itu ke dalam kalbu. Mungkin ke Nabi menjadi orang ya jangan malu belajar ilmu ini, tak pandai baca. Minder jangan. Karena bukan bacaan itu. Ya. Aku ni baca Quran pun bergagap. Yang ku tahu alif ba ya, yang lain tak tahu aku. Itu pun puas dah anak aku ngajar. Dah belit-belit dah lidahnya tak bisa. Bukan itu. Yang dibaca itu, yang ada di dalam kalbumu itu. Maka kan nyaman belajar ilmu ini. Orang bisu, bisa baca Quran. Orang pekak tulik, bisa. Yang penting, bisa menemukan seorang guru. Nanti dia share, guru share. Sudah tertanam cahaya itu ke dalam kalbunya. Suruh dia tunduk ya. Kau di bumi, di langit. Hubung kau. Kan? Apa payah belajar? Udah hubung, telepon. Tak ada sinyal, bagaimana nak telepon? Bagaimana kau nak sembahyang qomat kamit, kau tak ada sinyal, penipu kau semua itu. Sahadat kau sahadat menipu, salat kau salat menipu, puasa kau menipu, zakat menipu. Udah tak ada kayak bahasa yang Maka dengan teknologi Al-Quran, maka Nabi Muhammad itu menjadi orang hebat memimpin umat. Coba negara itu hebat karena ada teknologi. Negara kok tidak teknologinya tidak hebat, tidak canggih, negara itu belum berkembang deh. Begitu juga kita. Teknologi Al-Quran apa? Tarekatullah. Kalau kau tak mau bertarekat, kau tak akan pernah menemukan apa di balik hakikat itu. Karena syariat ini harus dikupas. Karena ini kulit, tak akan pernah ketemu isi. Kau tahu bagaimana cara mengupas kulit itu. Mengupas kulit itu dengan zikrullah, itulah metode tarekatullah. Tarekat harus dengan kita sudah memenuhi prosedur, ilmu sudah kita dapatkan. Ya. Ilmu sudah ditunjukkan, ditanamkan nur ke dalam kalbu, tinggal perjuangan. Perjuangan ya. Syariat itu dikuatkan dengan zikir jahar. Hakikat, makrifat, kalbu itu dikuatkan dengan sirullah. Maka mantap. Inilah dinamakan Islam yang kafah. Utuh, sempurna dia. Maka ketika mati itu, sempurna kau kata Allah.
Betul-betul kau menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia. Kau bukan binatang. Kau berhak kembali kepadaku karena kata Allah, kau mengetahui rahasia aku yang ada pada dirimu itu. Wa fi ampusikum afala tubsirun. Dalam diri kau ada nama aku. Nama aku tuh bisa kau aktifkan di saat kau duduk, berdiri, berbaring, makan, berjalan, bekerja, apa saja. Hidup namaku, tegak namaku di dalam dirimu. Betullah kau orang yang mengenal aku. Barang siapa tak mengenal itu, kata Allah, kau tak akan pernah mengenal Tuhan. Tahu enggak wujud Tuhan di alam dunia? Bergurulah kita. Ketemulah seorang guru yang menunjukkan alamat untuk menuju ke Allah. Baru kita ibadah tahu menyembah siapa, Bu? Menyembah Allah, ya. Zikir mengingat siapa, Bu? Ingat Allah. Apanya Allah yang kau ingat, Bu? Begini dia. Apa yang diingat ya? Jadi Islam tuh angan-angan. Islam tuh dogma, hayalan. Islam ini realita nyata. Kalau kau katakan aku bersaksi, ada yang kau saksikan. Menipu enggak nih? Kau saksikan gelas, ada enggak gelasnya? Ada kan? Sekarang begini, aku menyaksikan ada gelas, nipu enggak nih? Tapi tak pernah kau saksikan gelas itu. Ini menipu. Kau menyembah Allah, apanya Allah yang kau sembah itu yang mana? Kalau kau menyembah, ada kan jelas. Aku nyembah gelas, kan? Ada barangnya kan? Apa yang kau sembah? Maka ilmu ini sangat dahsyat, sangat luar biasa, Pak Ibu ya. Kalau kita tidak mau mendalaminya, tidak mau merenung, tidak mau berzikir, tidak mau mengamalkan amalan ilmu zikrullah ini, kita menjadi orang yang bodoh nanti kembalinya kepada Allah. Hati berpenyakit, badan kurus kering, hitam legam, nak balik susah kepada Allah. Kenapa? Orang sakit itu kan berat, nak berjalan pun susah. Tapi kau hatinya, kalbunya bercahaya, dia sehat jasmani rohaninya, mudah dia kembali kepada Allah. Kecepatannya seperti kedipan mata saja itu orang yang berilmu itu. Tidak susah orang berilmu karena tahu jalan menuju Allah. Metodenya melalui tarikatullah. Bagaimana syariat untuk mencapai hakikat? Kau tidak ada perjuangan itu melalui tarekat. Tarekatnya apa? Jalan. Itu bahasa Arab, jangan kita bingung ya. Tarek itu bahasa Arabnya kalau tarekah orang-orang yang berjalan kemana? Menuju ke alam roh. Itu alam hakikat. Belum sampai. Roh itu masih hakikat diri. Masih rahasia di diri. Ada lagi ma'rifatul. Ada syariat, tubuh jasmani, menembus ke alam roh melalui tarekat, berjalan dia ini, illah, keluar dari alam jasmani, menembus alam roha, ketemu hakikat di diri. Ini rupa hakikat diri. Aku selama lama ini aku cari-cari ini. Inilah yang menghidupkan alam beserta isi ini. Semua mati kau tampak dia. Udah ketemu itu belum selesai. Ada sumbernya. Roh itu mewakili tadi itu dua cahaya. Dibongkar lagi roh, ketemulah isinya roh itu. Baru sampai. Baru kau bisa ma'rifatullah. Baru selesai. Selesai tahu ini, siap-siap. Kau tak ada tugas di alam dunia, tak berbuat apa-apa. Kata Tuhan, kau dah tahu kan rahasia aku kan? Siap-siap. Maka harus berjuang mencari, ajak keluarga. Yang sudah dapat tuh jangan dianggap enteng barang ini, jangan dianggap main-main. Ya. Karena bukan apa nanti kafir sebenar-benarnya kafir. Kau belum tunjukkan kafir karena belum ketemu seorang pembawanya. Penunjuk jalan itu belum ketemu. Ini udah ditunjukkan nih.
Udah baiat ini, dah tawajuk sama seorang guru, setelah terima, ragu-ragu, ditinggalkan, bahkan dibuang ilmunya. Itu kata Tuhan benar-benar bodoh sebodoh-bodohnya, buta sebuta-butanya, kafir kafirnya. Mau gitu seperti itu. Yang belum dapat, dia paling kena kewajiban mencari seorang guru. Kan? Karena dia mati sebelum ketemu seorang guru, dia itu tadi itu dosanya, dia tidak mencari, kan? Tapi ini guru sudah datang, petunjuk sudah datang, hidayah sudah nyampai, tapi dianggap enteng. Kenapa? Tidak paham. Maka ilmu ini tanya, kalau bingung tuh bertanya. Jangan ditelan sendiri. Banyak-banyak mujakara. Tapi kita mujakaranya untuk jamaah, kalau yang lain tidak ada untungnya mujakara. Nanti berdebat dia dengan paham dia, kita dengan paham kita. Tak ada habis-habis, semua merasa benar. Padahal kebenaran itu mutlak milik Allah. Udah kau merasa benar, pakai dengan pakaian kau. Ketemu nanti kita, ada tak kau di surga nak? Bisa tak orang beribadah tanpa mengenal Tuhan? Bisa tak Allah beribadah tanpa mengenal ketemu dengan cahaya Allah? Maka tarekatullah itu punya kekuatan yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Karena tidak akan mungkin kita bisa menembus alam hakikat dan makrifat tanpa melalui proses tarekat. Tarekat inilah jalan perjuangan kita dari alam dunia menembus alam hakikat. Tarekat itu kan ada dua, ada yang nyata kan, masih ada di alam dunia kan. Tapi yang syir itu bukan alam dunia lagi ya. Misalnya gini, tarekat kan, tapi ini masih di alam dunia. Ketika dia paham ujung daripada illallah itu atau Allah itu, dia sudah menemukan alam hakikat. Ujung daripada suara itu. Ketika ada suara habis, sudah tidak ada kalam majazi lagi, ketemu dia kalam hakiki. Kalam hakiki ketemu dengan hakikat dirinya. Baru dia bisa berzikir dengan zikir yang sebenar-benarnya. Tidak sembarangan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kira-kira paham tak nih penjelasan kita nih? Jadi agama itu bukan dogma, bukan hayalan. Agama ini fakta, realita, nyata. Harus konkret agama itu. Jadi salat positif, masukkan unsur positif ke dalam kalbu kau itu. Unsur positif apa? Unsur nur ke dalam kalbu itu. Karena asal semua adalah cahaya. Jadi salat konkret, nyata kan? Masukkan unsur yang benar. Masukkan unsur positif di dalam kalbu kita. Sehingga keluarnya akan positif. Positif, ketemu positif, jadilah positif. Tubuh jasmani melaksanakan syariat, tubuh rohani mengenal asma Allah, positif dan positif. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia akan kembali kepada yang menjahirkan dia di alam dunia. Baru dia bisa positif kembalinya kepada Allah. Baru kau betul-betul orang-orang yang tahu kembali kepada Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah yang banyak diinginkan manusia, tapi tak ketemu cara, tak ketemu metode, tak ketemu tekniknya. Maka orang mati itu mudah-mudahan masuk surga. Ya kan? Coba Bapak Ibu renungkan ya. Ini ada dua kata yang sangat indah, tapi manusia kadang-kadang tidak sadar dia ngomong itu. Apa tuh kata dia? Kalau kita tidak mengerjakan perintah Allah, salat itu berupa salat, puasa, zakat, haji, matinya masuk neraka kan? Tapi ketika orang itu melaksanakan ibadah perintah Allah, mudah-mudahan masuk surga. Kenapa pula tidak pasti pula? Kenapa? Semoga masuk
Semoga pula. Kalau kau benar salatmu, kau benar puasamu, benar zakatmu, wajib masuk surga. Kenapa kena orang yang berbuat salah pasti neraka? Kena orang yang berbuat benar, mudah-mudahan masuk surga. Betul tak ni? Banyak dah kata-kata ini ni. Ini yang saya dengar sakit telinga rasa ni. Kenapa pula orang yang dah betul sembahyang ni loh? Itu betul sembahyang orang tak berilmu. Itu tak ada, bukan mudah-mudahan dah neraka dah. Itu tadi saya bilang positif sama di dalamnya negatif, negatif keluarnya. Tapi kalau positif dimasukkan yang positif ke dalam kalbu, akhirnya positif lah. Mati masuk surga. Kenapa? Tidak perlu masuk di akhirat. Orang sudah bisa masuk surga di alam dunia, apa nunggu di akhirat? Masuk tu tak perlu 2 kali. Udah kau bisa masuk di alam dunia ini surga, sana itu dah, tinggal nunggu ya udah. Maka kau temu dulu surga di dunia, baru kau temu surga di akhir. Kau temu Tuhan di alam, Allah di alam dunia, pasti kau temu Tuhan di alam. Karena situ juga zat, sifat, asma, af'al. Dari mana datang af'al ini? Kau tidak dari sifat. Dari mana sifat ini? Dari zat. Af'al itu lenyap karena ada sifat. Setelah af'al ini mengenal sifatnya, ya, baru si af'al ini tak tahu ada diri. Aku ni tak ada. Melihat Allah, mendengar Allah, berkata Allah, bergerak Allah. Ini kan af'al siapa ni? Siapa yang bersifat ini? Sifat siapa? Qadirun, muridun, alimun, hayyun, samiun. Sifat siapa itu? Sifat Nur Muhammad nyata. Di mana? Orang-orang yang beriman. Af'al dia. Nyata perbuatannya kan? Ini perbuatan siapa ini? Orang yang berilmu, dia paham. Dia mengerti. Bahwa semua ini pada hakikatnya maujudun illallah. Wujud Allah. Maka apa kata? Allah juga zahir. Allah juga betul enggak? Kalau kau katakan Allah jahir, mana jahirnya? Jangan tak Allah jahir tapi tidak ada jahirnya. Kau dah ada jahir tu nyata. Kau dah nyata kalau dia berwujud berarti terkena undang-undang dunia. Undang dunia apa? So kau pegang, berwujud. Kau tak ada wujud, apa nak dipegang? Ada wujud, ada bendanya. Bisa dirasa. Ada bentuk, segi 4, bulat, berwujud. Ketemu dulu yang wujud ini di alam dunia, baru kau bisa sahadat. Kau tidak sahadat menipu semua. Lihat gelas tapi tak pernah dijelaskan bentuk gelas. Apa tak bingung? Tuhan laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan makhluk. Bagaimana cara menyaksikan Tuhan yang tidak sama? Kalau tidak ada af'alnya di alam dunia. Itulah yang dicari. Baru ibadah kita betul-betul paham, mengerti kita cara beribadah yang benar. Kalau ibadahnya sudah benar, betul cara ibadahnya, otomatis semua amalannya bernilai ibadah. Pahala terus. Dalam surah At-Tin itu, lahum ajrun ghairu mamnun. Apapun yang diperbuat itu semua bernilai ibadah. Tak perlu cari ke 28, 27. Kau sekian ribu kau amalkan zikir ini, wah ini. Kau dah paham ini ya, yang saya bilang tadi itu, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Quran itu akan jadi penolong. Apa Allah datangkan? Malaikat beribu-ribu menjaga orang-orang yang tersambung kepada kalimatullah itu. Ribuan malaikat menjaganya. Tak ada satu kekuatan yang hebat bisa mengalahkan itu. Cari dukun-dukun yang paling hebat. Binasakan orang yang beserta dengan nama Allah, tidak akan ada. Tak akan mampu dia. Tapi ini bukan main-main, Bu. Ini bukan ainul yakin. Bukan ilmu yakin sudah. Tingkat hakul ya. Hak yang sebenar-benar yakin. Tak bisa ditembus kekuatan apapun. Kalau sudah terkapsul dengan asma Allah. Ya. Jadi kalau ada bahasa tinggi-tinggi sikit ya tak apalah, paham-pahamilah kan. Tapi insya-Allah mudah-mudahan
tausiah kita malam hari ini dapatlah dipahami ya. Mudah-mudahan dapat kita mengerti sehingga dengan pemahaman yang benar dapat kita mengamalkannya ya. Jadi bukan hanya sekedar bacaan Quran itu, harus dipahami, dimengerti. Ya, bacaan itu baharu, tapi carilah apa ini Quran qadim, itu nyawanya nyawa Al-Quran, rohnya Al-Quran itu ada pada diri kita. Ya, saya rasanya ini dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.